Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia Putri Dwitasari dari kelas reguler manajemen B dengan NIM 34022100050. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara mengisi perusahaan dagang pada Mayob yang telah saya buat sendiri. Langsung saja kita ke videonya. Pertama, kita buka Mayobnya, kemudian kita pilih create karena kita akan membuat perusahaan baru. Kemudian next. Nah, di sini serial nomornya 123456789 123. Untuk company name-nya di sini saya UD SA Pon. Kemudian untuk alamatnya Jalan Bandung. Untuk nomor teleponnya 022 420 1160. Kemudian isi emailnya lanjut, kita klik next. Di sini untuk tahunnya tahun 2020, last month-nya Desember, dan conversion month-nya Januari. Kemudian next. Kita pilih yang nomor 2. Kita next lagi. Kemudian change. Kita akan menyimpannya di file, kemudian save. Next. Lalu command center. Nah, di sini kita ke akun karena kita akan mengimpor akun. Di sini akun-akunnya belum lengkap, maka dari itu kita lengkapi dulu dengan cara mengimport dari Excel. Kita pilih file, kemudian import data, lalu account, kemudian account information. Nah, di sini duplikat recordnya kita ubah menjadi update existing record. Kemudian continue. Di sini sudah ada, sudah di save. Kemudian kita open. Nah, kita cocok-cocokkan nomor akun, nama akun, header, dan tipe akun. Kemudian kita import. Lalu oke. Nah, di sini akun-akunnya sudah diimport, sudah lengkap. Kita hapus akun-akun yang tidak diperlukan. Kita hapus dulu. Investment account kita hapus. Nah, selanjutnya kita edit linked-nya yang ada di equity atau modal. Nah, pertama kita hapus dulu yang laba ditahan. Kemudian kita ubah yang retained earning akunnya 31200. Nah, di sini kita ubah menjadi laba ditahan. Kemudian kita oke. Nah, kita hapus lagi yang laba tahun berjalan. Kita hapus. Kemudian kita ubah yang current year earning, kita ubah dengan nomor akun 31300. Di sininya laba tahun berjalan. Kemudian oke. Nah, di sini historical balancing kita ubah, edit nomor akunnya 31500. Kita ubah menjadi selisih pembukuan. Kemudian oke. Nah, setelah sudah diedit, kita lanjut ke linked account. Nah, untuk linked account, kita ke menu setup, kemudian linked account yang pertama account dan banking account. Nah, di sini yang bank account electronic payment-nya kita ubah menjadi Bank BRI. Kemudian yes. Nah, di sini yang undeposit fund-nya kita ubah menjadi Bank Mandiri. Yes, kemudian oke, kita lanjut lagi ke linked yang kedua yaitu sales account. Kita ubah yang tracking receivable-nya menjadi
piutang dagang, kemudian use account. Nah, yang customernya, bank customernya kita ubah menjadi Bank Mandiri, kemudian use account. Kita checklist semuanya. Nah, untuk income account for freight yaitu pendapatan jasa angkut. Jadi kita ubah menjadi pendapatan jasa angkut. Kemudian use account. Nah, yang kedua liability account for customer deposit kita ubah menjadi uang muka penjualan. Nah, selanjutnya yang account for discount kita ubah menjadi biaya potongan penjualan. Nah, yang terakhir untuk income account for late charge kita ubah menjadi pendapatan denda. Di sini kita cari pendapatan denda. Nah, kemudian use account. Oke. Nah, yang ketiga kita ke linked account, purchase account. Nah, di sini variabelnya kita ubah menjadi utang dagang, dan untuk bank paying bill-nya Bank BRI, use account. Nah, di sini kita checklist dari yang kedua sampai yang keempat. Nah, untuk account for freight yaitu biaya ongkos angkut kita ubah. Nah, yang kedua asset account for supplier deposit, uang muka pembelian. Kita cari uang muka pembelian. Nah, kemudian use account. Nah, untuk yang account for discount kita ubah menjadi, kita isi dengan potongan pembelian. Kemudian use account. Nah, untuk expense account for late charge yaitu biaya denda. Kemudian use account. Nah, yang terakhir kita ke linked viral account. Nah, untuk ini kita isi dengan kas kecil, use account. Nah, yang kedua kita ubah menjadi Bank Mandiri. Nah, yang ketiga tetap. Dan yang keempat kita ubah menjadi tunjangan karyawan, biaya tunjangan karyawan. Dan ini biaya yang kelima, biaya gaji dan upah. Kemudian yang keenam kita ubah menjadi utang gaji. Kemudian use account. Oke. Nah, di sini linked account-nya sudah. Jika sudah, kita hapus akun-akun yang tidak diperlukannya. Kita hapus, delete. Kemudian delete lagi. Pokoknya yang tidak diperlukan kita delete karena kan sudah diubah yang linked account-nya. Kemudian di kewajiban yang trade creditor kita ubah, kita delete. Kemudian viral kita delete lagi. Nah, kemudian yang di biaya, nah wages and sales kita delete, dan order employee kita delete. Nah, sesudah mengedit dan melinked account, selanjutnya kita mengedit pajak. Kita ke list, kemudian tax code. Nah, di sini kita hanya mengubah GST. Nah, kita ubah menjadi PPN. Kemudian oke. Nah, deskripsinya pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk linked account yang pertama yang tax collected-nya kita ubah menjadi, kita isi menjadi PPN keluaran, dan yang tax paid-nya kita isi dengan PPN masukan. Kemudian use account. Oke. Nah, selanjutnya kita close, kemudian kita ke kategori. Kita klik new. Nah, di sini yang pertama kategori ID-nya BDG yaitu Bandung. Kemudian deskripsinya cabang Kota Bandung. Kemudian oke. Nah, yang kedua kita klik new lagi. Kita ke yang kedua yaitu JKT.
Jakarta, deskripsinya cabang kota Jakarta. Kemudian oke. Nah, yang ketiga kita akan menambahkan job. Kita ke list lagi, kemudian kita pilih job. Kita new. Nah, yang pertama job numbernya JB. Kemudian job name-nya jual beli. Kemudian kita new lagi. Yang kedua JS. Job name-nya jasa servis. Kemudian oke. Kita close. Nah, selanjutnya kita input daftar customer, supplier, dan employee. Kita ke card file, kemudian card list. Nah, kita klik new. Yang pertama untuk customer, kita lihat dulu di PDF perusahaannya. Nah, yang pertama untuk customer, toko Nusantara Sale. Kemudian card ID-nya C001, alamatnya Jalan Sekarwangi, Sumedang. Isi nomor teleponnya. Kemudian isi kontaknya di sini Saudara Sinta. Kemudian kita klik new lagi. Yang kedua toko Anugrah Center. Card ID-nya C002. Kemudian isi alamatnya. Kemudian isi nomor teleponnya. Kemudian isi kontaknya di sini Saudara Ai. Kemudian kita klik new lagi. Yang ketiga penjualan tunai. Card ID-nya C003. Nah, di sini untuk alamat dan nomor teleponnya tidak diisi. Kita klik new lagi. Nah, kita ubah card tipenya menjadi supplier. Nah, yang pertama supplier PT Rembulan. Card ID-nya S001 dan kemudian isi alamatnya. Kemudian isi nomor teleponnya. Kemudian isi kontaknya di sini Saudara Rian. Kita new lagi. Yang kedua supplier PT Disep Abadi. Card ID-nya S002 dan alamatnya Jalan Kampung Seraya, Batam. Kemudian nomor teleponnya kita isi. Di sini kontaknya Saudara Ari. Kemudian kita new lagi. Yang ketiga pembelian tunai. Card ID-nya S003. Untuk alamat dan nomor teleponnya juga tidak usah diisi. Selanjutnya kita new lagi. Nah, yang ketiga card tipenya kita ubah menjadi employee. Nah, yang pertama Ina Aprieni. Untuk card ID-nya K001. Nah, kemudian isi alamatnya. Kemudian isi nomor teleponnya. Kita new lagi. Nah, yang kedua
Daftar karyawannya Gustav Muhammad Gibran. Untuk card ID-nya K002, kemudian isi alamatnya, lanjut isi nomor teleponnya. Nah, sesudah itu kita klik OK. Nah, inilah daftar customer, supplier, dan daftar karyawan. Selanjutnya kita close. Selanjutnya kita isi daftar produk inventory atau produk barang dan jasa. Nah, untuk mengisi produk barang dan jasa, kita ke inventory, kemudian kita ke item list, kita klik new. Nah, yang pertama item numbernya SG F3, enter, terus nama barangnya Samsung Galaxy Z Fold 3. Kemudian kita checklist yang 3 ini. Nah, di sini kita untuk cost of sale kita isi dengan Samsung Galaxy, dan untuk income account for tracking sales kita isi dengan Samsung Galaxy Z Fold, dan untuk asset account for item inventory-nya kita isi dengan Samsung Galaxy Z Fold 3 juga. Nah, kemudian kita ke buying details. Nah, untuk buying details standar cost-nya yaitu di sini harga beli. Nah, untuk harga beli di sini 8 juta. Untuk ininya kita isi dengan unit. Nah, untuk text code-nya kita ubah menjadi PPN, kemudian use account. Nah, untuk selling details-nya kita isi dengan harga jual yaitu 8.400.000. Kita isi dengan unit. Dan text code-nya sama menggunakan PPN. Nah, sudah itu kita klik OK. Kita klik new lagi. Nah, yang kedua yaitu item nomornya SG S21. Untuk nama barangnya Samsung Galaxy S21. Kita checklist lagi sama yang 3 ini. Nah, kita ubah menjadi Samsung Galaxy S21. Yang kedua juga kita ubah menjadi penjualan Samsung Galaxy S21. Dan untuk item inventory-nya Samsung Galaxy 21. Nah, kita ke buying detail lagi. Nah, untuk buying details harga belinya 6.200.000. Ininya tetap dan text code-nya juga tetap. Kita ke selling details, untuk harga jualnya 6.600.000. Nah, setelah itu kita klik new lagi. Untuk barang yang ketiga item nomornya OP F1S. Nama barangnya Oppo F1S. Nah, di sini juga sama, di checklist tiga-tiganya kita ubah menjadi Oppo F1S. Yang kedua penjualan Oppo F1S, dan yang ketiga Oppo F1S. Nah, kemudian kita ke buying details lagi. Untuk harga belinya 1.500.000. Ininya tetap, text code sama numbernya. Kemudian ke selling details. Nah, untuk selling details harga jualnya kita ubah menjadi 1.900.000. Nah, ininya sama, text code-nya dan yang lainnya kita klik new lagi untuk barang yang keempat. Nah, barang yang keempat Oppo. Item nomornya OP A54. Untuk nama barangnya Oppo A54.
Nah, ininya sama di checklist semuanya, kita ubah menjadi Oppo A54. Yang kedua, penjualan Oppo A54, dan yang ketiga di akun aset Oppo A54. Kemudian ke buying details lagi, harga belinya 2.500.000. Untuk yang lainnya sama, dan kita ke selling details, harga jualnya 2.900.000. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Nah, kita klik new lagi, kita masukkan barang yang terakhir. Nah, untuk barang yang terakhir, item numbernya PP P15, kemudian nama barangnya Vivo P15. Nah, ininya sama di checklist, tiga-tiganya kita ubah menjadi Vivo P15, yang kedua penjualan Vivo P15, dan yang ketiga dalam aset account yaitu Vivo P15. Kita ke buying details lagi. Nah, harga belinya 4 juta. Untuk yang lainnya sama, tidak usah diganti. Untuk selling details, harga jualnya 4.400.000. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke daftar produk jasa. Kita klik new. Nah, ya, untuk jasa kita isi dengan item nomornya JS SG. Untuk name-nya jasa service Samsung Galaxy. Nah, untuk di sini yang di checklistnya hanya I sell this item, kita ubah menjadi service Samsung Galaxy, kemudian use account. Nah, kita isi yang selling details. Di sini harganya 50.000. Kemudian text code-nya kita ubah menjadi NT, use account. Lalu kita klik new lagi. Yang kedua yaitu JS OP. Untuk namanya jasa service Oppo. Nah, di sini kita ubah yang I sell this itemnya menjadi service Oppo. Kemudian selling detailsnya kita tetap, untuk ininya tidak usah diganti karena harganya sama. Kita klik new lagi. Item nomornya JS VV. Untuk namanya jasa service Vivo. Untuk I sell this itemnya kita ubah menjadi service Vivo. Kemudian untuk selling detailsnya kita tetap karena harga dan text code-nya sama. Kemudian kita klik OK. Kita klik close. Selanjutnya kita menginput neraca awal. Kita ke menu setup, kemudian balance, lalu account opening balance. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada neraca awalnya. Kita isi untuk kas kecil 4 juta. Untuk Bank BRI 60 juta. Untuk Bank Mandiri 120 juta. Kemudian untuk piutang dagang 8 juta. Nah, untuk cadangan kerugian piutang kita min 19.800.000. Kemudian piutang karyawan 2 juta. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 56 juta. Selanjutnya 49 juta 600. Kemudian 15 juta. Kemudian 17.500.000. Kemudian 24 juta. Kemudian 500.000.
kemudian 1 juta, kemudian 250.000, kemudian untuk tanah 20 juta, dan untuk kendaraan 88 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraan kita min 21 juta. Untuk peralatan kantor 25 juta. Dan untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor kita min 12 juta. Nah, untuk utang gaji 4.500.000. Untuk utang dagang 91.300.000. Untuk kemudian 12 juta. Kemudian PPN keluaran 3.250.000. Nah, untuk PPN masukan kita min 13 juta. Kemudian untuk modal 315 juta. Dan untuk laba ditahan 25 juta. Nah, di sini amount left to be allocated-nya sudah 0, berarti sudah balance. Atau sudah kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita menginput saldo awal piutang dan utang. Kita ke menu setup lagi, kemudian balance. Yang pertama customer balance. Kita add cell. Kemudian kita isi customer pertama yaitu Toko Nusantara Sale. Nah, di sini termnya kita ubah menjadi update after EOM, balance due-nya 30, kemudian OK. Nah, tanggalnya 31 Desember 2019. Nah, untuk memonya saldo awal piutang Toko Nusantara Sale. Nah, untuk total piutangnya 3.500.000. Untuk teks code-nya kita ubah menjadi NT, kemudian kategorinya Bandung. Lalu record, OK. Ya, kita add cell lagi. Nah, yang kedua yaitu customer Toko Anugrah Center. Nah, untuk termnya kita ubah juga menjadi update after EOM, balance due day-nya 30, kemudian OK. Nah, untuk tanggalnya tetap 31 Desember 2019 dan memonya kita ubah menjadi saldo awal piutang Toko Anugrah Center. Nah, di sini total piutangnya 4.500.000 dan teks code-nya kita ubah menjadi NT. Kemudian kategorinya cabang Jakarta. Kemudian record. Nah, di sini sudah ada tulisan congratulations, berarti sudah benar. Dan di sini juga out of balance amount-nya sudah 0, berarti sudah seimbang dan balance. Kemudian kita close. Kemudian kita input saldo awal utang. Nah, di sini sudah ada. Kita ke menu setup lagi. Balance, lalu supplier balance. Nah, kita add cell. Nah, untuk supplier pertama yaitu PT Rembulan. Untuk terms-nya kita ubah menjadi update after EOM, balance due days-nya 30, kemudian OK. Nah, untuk tanggalnya 31 Desember 2019 dan untuk memonya saldo awal utang PT Rembulan. Nah, untuk total utangnya 50 juta dan untuk teks code-nya NT.
Untuk kategorinya cabang Bandung. Kemudian record, oke. Kemudian kita add purchase lagi. Nah, suppliers yang kedua yaitu PT Disep Abadi. Termnya kita ubah menjadi of days after EOM, balance due days-nya 30. Kemudian oke. Nah, di sini tanggalnya 31 Desember 2019 dan memonya kita ubah menjadi saldo awal utang PT Disep Abadi. Nah, di sini untuk total utangnya 41.300 dan tax code-nya kita ubah menjadi NT, kemudian oke. Nah, kategorinya di sini Jakarta, cabang kota Jakarta, kemudian record. Nah, di sini sudah ada tulisan congratulations, kemudian oke. Nah, di sini out of balance amount-nya sudah 0, tandanya sudah seimbang atau sudah balance. Kemudian kita close. Selanjutnya kita input saldo awal persediaan. Nah, untuk saldo awal persediaan kita tetap di inventory. Kemudian count inventory. Nah, di sini kita isi barang-barangnya, jumlah barang-barangnya. Untuk Oppo A54 di sini 7. Untuk Oppo F1s 10. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 7. Dan untuk Samsung Galaxy S21 8. Kemudian untuk Vivo V15 6. Lanjut kita klik adjust inventory. Kita klik continue, kemudian opening bar. Nah, di sini kita ubah dulu tanggalnya menjadi tanggal 1 Januari 2020. Untuk memonya saldo awal persediaan. Awal persediaan barang dagangan. Kemudian di sini kita masukkan harga pokoknya. Untuk Oppo A54 harga pokoknya 2.500.000. Untuk Oppo F1s 1.500.000. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 3 8 juta. Untuk Samsung Galaxy S21 6.200.000. Dan untuk Vivo V15 4 juta. Kemudian kita CTRLR. Nah, di sini sudah ada transaksi jurnalnya. Kemudian oke, kita record. Selanjutnya kita input transaksi. Nah, di sini ada transaksinya. Pertama kita input transaksi yang pertama yaitu transaksi pembelian kredit. Nah, untuk transaksi pembelian kredit kita ke purchase, kemudian enter purchase. Nah, di sini layoutnya kita ubah dulu menjadi item, kemudian oke. Nah, kemudian suppliersnya kita isi dengan pertama PT Rembulan, kemudian use. Nah, selanjutnya termnya kita ubah menjadi in a given of a day. Untuk diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, dan diskonnya 2%. Kemudian oke. Nah, di sini untuk tax inclusive-nya kita hilangkan. Nah, untuk tanggalnya di sini tanggal 2 Januari 2020. Nah, untuk barang yang pertama 1 unit Samsung Galaxy Z Fold 3. Kemudian yang kedua 2 unit Samsung Galaxy S21. Kemudian yang ketiga 2 unit Oppo F1s. Kemudian yang ketiga 3 unit
Oppo A54, dan yang terakhir 1 unit Vivo P15. Nah, di sini kita masukkan harganya. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 8 juta. Untuk Samsung Galaxy S21 6.200.000. Untuk Oppo F1s 1.500.000. Dan untuk Oppo A54 2.500.000. Dan Vivo P15 4 juta. Nah, di sini setiap barangnya termasuk VPN. Nah, untuk jobnya kita isi dengan jual beli. Kemudian untuk biaya angkutnya di sini 100.000. Untuk PPN-nya kita ubah menjadi NT karena biaya angkutnya tidak menggunakan pajak. Kemudian di sini kita isi uang muka pembeliannya 25% dari total pembelian. Berarti di sini kita isi uang mukanya 9.622.500. Kemudian enter. Nah, di sini kategorinya cabang Kota Bandung. Nah, kita bisa lihat dengan CTRLR. Nah, inilah transaksi jurnalnya untuk pembelian kredit dengan PT Rembulan. Kemudian jika sudah benar oke, lalu record. Nah, di sini kita pilih ignore all, no, oke. Kemudian kita cancel. Nah, di sini saya tidak akan memasukkan semua transaksi karena terlalu banyak. Kita skip saja. Kita langsung ke transaksi pembelian tunai. Nah, untuk pembelian tunai sama di purchase, kemudian enter purchase. Nah, kita pilih suppliersnya pembelian tunai. Nah, untuk termnya di sini tidak ada, tetap COD. Untuk tax inklusifnya dinonaktifkan, dan untuk tanggalnya 3 Januari 2020. Nah, untuk barangnya 2 unit dan 4 unit. Nah, untuk yang 2 unit yaitu Oppo F1s. Dan untuk yang 4 unit Oppo A54. Nah, di sini harganya sudah otomatis, setiap barangnya dikenakan pajak, dan untuk biaya angkutnya tidak ada. Nah, karena di sini pembelian secara tunai, maka di sini file today-nya kita isi dengan total pembelian. Nah, di sini total pembeliannya 14.300.000, maka file today-nya kita isi dengan 14.300.000. Kemudian enter. Nah, balance due-nya 0, kita CTRLR. Nah, disinilah transaksi jurnalnya. Jika sudah benar, kita klik OK. Kita isi kategorinya di sini cabang 1 yaitu cabang Kota Bandung. Kemudian record. Kita ignore all lagi. No. Kemudian OK. Nah, di sini sudah ke input. Nah, selanjutnya kita ke transaksi retur barang cabang 1. Nah, untuk retur barang ininya tetap di sini di purchase, kemudian enter purchase. Nah, suppliersnya dulu kita masukkan di sini PT Rembulan karena kita akan meretur dari ke PT Rembulan. Nah, untuk termnya tetap, untuk tanggalnya di sini 5 Januari 2020. Kemudian di sini barangnya 1 unit Samsung Galaxy S21, berarti kita min 1 Samsung Galaxy S21. Nah, di sini sudah langsung PPN, jobnya kita isi dengan jual beli. Nah, untuk biaya angkutnya tidak ada. Nah, untuk kategorinya kita isi dengan cabang Kota Bandung. Kita CTRLR. Nah, di sini sudah ada.
Kemudian oke, kita record. Nah, sesudah di record kita cancel. Kemudian kita ke menu purchase register. Nah, di sini kita ke return and debit. Nah, di sini ada kita apply to purchase. Nah, di sini tanggalnya kita ubah menjadi 5 Januari 2020. Nah, di sininya kita isi memonya retur barang PT Rembulan. Kemudian di sini kita klik yang bawah yang ini, kemudian enter lagi. Nah, di sini out of balance-nya sudah 0, kita CTRLR. Nah, inilah transaksi jurnalnya, kemudian oke. Kemudian record. Nah, itulah nah di sini sudah tidak ada returnnya. Kita close. Lanjut kita ke transaksi membayar hutang untuk kantor cabang 2. Nah, di sini sudah ada membayar utang untuk kantor cabang 2. Untuk membayar utang kita ke purchase, kemudian pay bill. Nah, suppliersnya di sini kita pilih PT Disep Abadi karena untuk cabang 2. Kemudian use supplier. Nah, di sini tanggalnya tanggal 7 Januari 2020. Kemudian memonya di sini membayar hutang PT Disep Abadi. Di sini pembayaran utangnya 7 juta, amountnya 7 juta. Kemudian enter. Nah, di sini kita klik amount applied. Enter. Kita ke CTRLR. Nah, di sini jumlahnya untuk membayar utang kita menggunakan Bank BRI. Jika sudah benar, oke. Kemudian record. Lalu kita cancel. Nah, selanjutnya kita ke transaksi menjual barang. Nah, di sini untuk menjual barang kita menggunakan kantor cabang 2. Kita ke menu sales, kemudian enter sales. Nah, di sini customernya Toko Anugrah Center. Termnya kita ubah menjadi in a given of a day. Discount days-nya 30. Balance due day-nya 10 dan diskon payment-nya 3%. Kemudian oke. Nah, teks inklusifnya kita nonaktifkan. Untuk layout-nya kita ubah menjadi item. Oke, dan tanggalnya di sini 12 bulan Januari 2020. Nah, untuk barang-barangnya di sini 1 unit, 2 unit, 3 unit, 1 unit, dan 2 unit. Nah, untuk item nomor yang 1 unit, Samsung Galaxy Z Fold. Yang kedua, Samsung Galaxy S21. Yang ketiga, 3 unit Oppo F1s dan 1 unit Oppo A54, kemudian 2 unit Vivo P15. Nah, di sini harga-harganya sudah otomatis langsung. Jobnya kita ubah menjadi jual beli semuanya. Nah, setiap barangnya di sini menggunakan VPN. Nah, untuk biaya angkutnya di sini 100.000. Kita ubah menjadi NT karena tidak menggunakan pajak. Nah, di sini untuk uang muka 20% dari total penjualan. Jadi kita isi divide today sebesar 8.600.000. Kemudian enter. Untuk kategorinya kita ubah menjadi kita isi dengan cabang Kota Jakarta.
Kemudian kita CTRLR. Nah, di sini sudah ada transaksi-transaksinya, jurnal transaksinya banyak. Jika sudah benar, kita klik OK. Kemudian record, ignore all. Nah, sudah ke input. Selanjutnya kita ke transaksi pembayaran piutang untuk kantor cabang 2. Nah, kita close dulu. Kemudian kita ke receive payment. Nah, kita pilih customernya di sini cabang 2 yaitu Toko Anugrah Center. Kemudian di sini amount-nya kita isi 8 juta. Kemudian memonya pembayaran piutang Toko Anugrah Center. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 18 Januari 2020. Kemudian klik yang ini, enter. Kita lihat di CTRLR. Nah, di sini menggunakan Bank Mandiri untuk pembayaran untuk penerimaan piutang. Kemudian jika sudah benar OK. Lalu kita pilih record. Nah, itulah cara membayar piutang. Selanjutnya kita ke transaksi penerimaan kas, yaitu penambahan modal untuk kantor cabang 1. Nah, untuk penerimaan kas kita ke banking, kemudian receive money. Nah, di sini kita ubah kas kecilnya menjadi dari Bank BRI. Kemudian di sini jumlahnya 15 juta. Kemudian teks inklusifnya kita nonaktifkan untuk tanggalnya tanggal 20 Januari 2020. Kemudian memonya penambahan modal. Nah, di sini akunnya modal nyonya. Kemudian kita isi kategorinya cabang Kota Bandung. Kemudian kita CTRLR. Nah, di sini Bank BRI debit dan modal kredit. Jika sudah benar, OK. Kemudian record. Lalu kita cancel. Nah, selanjutnya kita ke transaksi pengeluaran kas. Nah, kita akan pengeluaran kas, gaji, dan upah untuk kantor cabang 2. Kita ke banking, kemudian spend money. Nah, di sini kas kecilnya kita ubah menggunakan Bank Mandiri. Untuk teks inklusifnya kita nonaktifkan, dan untuk tanggalnya tanggal 29 Januari 2020. Untuk amount-nya di sini 2.500.000. Kemudian enter. Memonya pembayaran gaji dan upah. Kemudian di sini akunnya biaya gaji dan upah. Untuk kategorinya kita ubah menjadi, kita isi dengan cabang Kota Jakarta. Kemudian CTRLR. Nah, di sini Bank Mandiri kredit dan biaya gaji dan upah debit. Kemudian OK. Lalu record. Kemudian cancel. Nah, itulah contoh beberapa transaksi. Selanjutnya kita menampilkan laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan kita ke report, index to report. Kemudian di sini untuk sales. Contoh kita ke sale detail. Kemudian kita isi tanggalnya di sini tanggal 31 Desember 2019. Kemudian display. Nah, di sini sudah ada untuk laporan keuangan penjualan. Kita close lagi. Kemudian kita menampilkan laporan trial balance. Kita ke account, kemudian trial balance kita display. Kita ke Januari kan.
Nah, inilah trial balance sesudah mengisi jurnal penyesuaian. Kemudian kita close. Nah, itu dia contoh cara mengisi perusahaan dagang pada Mayob. Semoga cara yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.